Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan ini baik-baik aja semua ya. Oke, kita lanjut kembali. Kita jalan kembali program kita di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ya. Beberapa waktu lalu kita ngomong terkait manajemen, kemudian organisasi. Nah, sekarang yang kita bahas adalah mengenai konsep pengambilan keputusan, ya. Tapi tentunya di sini adalah berbasis sistem informasi kayak gitu ya. Jadi berbeda, jadi lebih spesifik, lebih istilahnya punya dasar gitu ya, tidak hanya sekedar mengambil keputusan dengan ngawur kayak gitu ya. Nah, di sini ya dinyatakan bahwa pengambilan keputusan itu memegang peranan yang sangat penting ya, karena keputusan yang diambil oleh manajer itu merupakan hasil pemikiran akhir yang harus dilakukan oleh bawahan atau oleh organisasi yang dia pimpin ya. Di hal ini penting karena menyangkut semua aspek manajemen. Kesalahan dalam mengambil sebuah keputusan ini akan merugikan informasi atau akan istilahnya akan merugikan organisasi kayak gitu ya. Jadi benar-benar keputusan itu tidak bisa diambil secara sembarang gitu. Nah, pengambilan ini adalah pengambilan keputusan ini adalah sebuah proses pemikiran dalam rangka untuk memecahkan masalah. Jadi agar ini ya memperoleh hasil akhir. Kemudian dari keputusan itu bisa dilaksanakan jadi kayak gitu. Jadi cara pengambilan keputusan itu penting. Karena apa? Akan mempengaruhi sistem informasi berdasarkan komputer ya. Dan masukkan tentunya ini adalah untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Jadi kayak gitu. Jadi di sini bahwa pentingnya pengambilan sebuah keputusan. Jadi kayak gitu. Nah, ada beberapa teori terkait pengambilan keputusan, pengertian dari pengambilan keputusan itu. Yang pertama kita akan ngomong dari teori ya. Teori di pengambilan keputusan itu adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin. Jadi ini ketika ada kasus maka tentunya di situ ada pemilihan ini loh yang harus kita lakukan, ini loh yang harus kita lakukan, maka kemudian bisa kita pilih jadi kayak itu. Yang selanjutnya adalah Sondang P. Siagian. Jadi pengambilan keputusan itu adalah pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, kemudian penelitian yang matang atas alternatif dan tindakan. Jadi dia terlebih dahulu adalah mengenal suatu masalah itu dari pengumpulan fakta dan data. Jadi gitu ya. Kemudian Stoner ngomong bahwa pengambilan keputusan itu adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara memecah masalah. Ini sederhananya gitu, teman. Kalau kita itu tanpa dasar ya sulit ya. Jadi harus kita pelajari permasalahannya apa, kira-kira, kemudian kita musyawarahkan. Setelah itu diambil keputusan yang benar-benar tidak merugikan. Jadi kayak gitu. Ini memang harus kita pelajari. Nah, menurut Herbert Simon, jenis keputusan itu ada dua. Yang pertama adalah keputusan terprogram
Yang kedua adalah keputusan tidak terprogram. Keputusan terprogram itu yang bagaimana keputusan terprogram itu adalah keputusan rutin atau sifatnya adalah berulang-ulang. Jadi kayak gitu. Jadi proses ini jadi berulang dan rutin itu sehingga prosedurnya pasti telah dibuat menangani sehingga keputusan itu tidak diberlakukan de novo atau sesuatu yang baru. Tiap kali terjadi artinya memang sudah ada pengklasifikasian. Kalau misalnya ada masalah ini berarti masalahnya semacam caranya semacam ini. Kalau ada masalah B maka caranya adalah ini. Nanti tergantung dari permasalahan itu sendiri. Jadi ini adalah memang masalah keseharian yang diambil gitu. Nah, selanjutnya adalah keputusan tidak terprogram. Jadi ini sifatnya adalah sifat yang baru. Jadi bisa dikatakan keputusannya adalah sekali pakai. Jadi sedangkan ada masalah yang belum biasa dihadapi. Jadi semacam itu. Tapi kalau ini sering dilakukan terus-menerus maka tidak akan sehat. Artinya memang ya perlu ditangani dengan proses pemecahan masalah secara umum. Itu jenisnya yang keputusan terprogram dan keputusan yang tidak terprogram. Jadi gitu. Ini teknik pengumpulan ngambilan keputusan ada tipe di program, keputusan rutin dan berulang, kemudian organisasi mengembangkan proses khusus bagi penanganannya. Ada yang tekniknya pembuatan keputusannya ada yang tradisional, kemudian juga ada yang modern gitu ya. Tidak terprogram ini keputusan sekali pakai biasanya ditangani dengan proses penanganan masalah hukum. Kalau teknik-tekniknya ada tradisional, misalnya yang diprogram adalah sebuah kebiasaan, ada kegiatan rutin, kemudian prosedurnya, pengorganisasian standar, struktur organisasinya umum, sistem tujuan saluran informasi yang susun dengan baik. Nah, itu yang program, kemudian modern ada teknik riset operasi, ada analisa matematika, kemudian simulasi komputer, kemudian itu ada pengolahan data elektronik. Yang tidak terprogram contohnya yang tradisional adalah kebijakan institusi dan kreativitas, ada coba-coba, selektif dan latihan para pelaksana. Kemudian kalau modern dan pemecahan masalahnya ini ada latihan membuat keputusan, penyusunan program komputer tadi lebih terspesifikasi, lebih teratur. Nah, yang diharapkan dengan sistem informasi komputer di sini adalah kita mencoba menggunakan yang sistem modern. Jadi itu ada riset, ada analisa, ada pengolahan data elektronik, kemudian ada pengambil keputusan tekniknya itu adalah melalui latihan gitu. Nah, itu. Oke. Kita lanjut kembali. Ini ada beberapa teknik pengambilan keputusan menurut Siagian. Ada brainstorming. Brainstorming itu kayak apa sih? Brainstorming itu jadi brainstorming itu adalah sebuah teknik. Ini teknik pengambilan keputusan ya. Adalah sebuah teknik kreativitas untuk menggali dan mendapatkan kreativitas maksimum dari kelompok dengan memberikan kesempatan para anggota untuk mengungkapkan atau memberikan ide-ide. Jadi ada sebuah masa ketika ada permasalahan, misalnya menurut kamu ketika ada permasalahan ini bagaimana? Menurut pendapatmu bagaimana? Jadi semuanya itu mencurahkan pendapat. Ini teknik brainstorming jadi gitu. Kemudian teknik sinektik ya, teknik sinektik itu adalah
untuk meningkatkan keluaran atau kreatif individual dan kelompok. Jadi dia bisa dibentuk secara individu, kemudian juga bisa secara kelompok gitu. Nah, berikutnya adalah sini ada conscious thinking, kemudian ada Delphi. Delphi itu ya ini berkembang di tahun 50-an 60-an ya gitu. Ya, ini nanti bisa kita pelajari ya gitu. Kemudian ada teknik fish flowing, kemudian diaktif, ada kolektif, bergerak dan macam-macam. Jadi teori pengambilan keputusan itu banyak sekali ya. Ini dicontohkan apa yang dinamakan sinetek yang saya ini. Nah, ini contohnya. Ini brainstorming-nya. Jadi lebih ke gagasan per individu, kemudian sinetik. Ya. Itu tadi dia ada yang individu, kemudian juga ada yang kelompok. Sudah saya jelaskan. Selanjutnya conscious thinking. Jadi prosesnya ini orang terlibat dalam penyampaian masalah itu harus sepakat dulu tentang ide dasarnya kayak apa. Nah, dari situ nanti kalau persepsi sama maka nanti akan mempermudah kelompok ini untuk melakukan sebuah uji coba untuk mencari pemecahan masalah itu ya. Kemudian ada Delphi. Ini ada Delphi. Jadi bahasanya adalah perhitungan teknik ini sangat sesuai untuk kelompok pengambil keputusan yang tidak berada di satu tempat, jadi melalui perhitungan melalui pertanyaan kayak gitu ya. Lebih spesifik nanti materinya bisa saya berikan. Kemudian fish flowing ini lebih ketat ya. Fish flowing itu ini ada sekelompok pengambil keputusan pada suatu lingkaran dan dengan lingkaran ditaruh sebuah kursi. Kemudian bergantian duduk di situ. Setelah itu mengajukan ide atau curah gagasan ya, bisa semacam itu. Ada didaktik, interaction, dia tidak seharusnya, kemudian ada kolektif bergain. Tetap ini adalah teknik dari mencari ide itu sendiri. Ya. Oke. Selanjutnya ini tadi ngomong terkait 5 dasar pengambilan keputusan. Ya, 5 dasar pengambilan keputusan apa aja di situ? Ya. Jadi yang pertama adalah sistem menggunakan intuisi. Intuisi itu apa sih? Intuisi itu adalah dia mengambil sebuah keputusan berdasarkan daya gerak batin. Ya, daya gerak batin. Jadi saya ada sebuah masalah. Misalnya saya selesaikan dengan cara bagaimana. Nah, tujuannya keputusan diperlukan di dalam rangka relatif pendek, artinya suatu saat yang butuh cepat kayak ya. Tetapi ya kalau digunakan secara terus-menerus maka tidak akan baik. Yang contohnya adalah sistem pengalaman. Jadi pengalaman ini apa ya? Kita dapat ini dengan pengalaman seseorang itu kita dapat memperkirakan atau istilahnya menghitung baik buruknya untuk buruknya dan lain sebagainya. Kemudian memenang. Di pengambilan keputusan memenang ini dilakukan pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi. Iya. Pada orang yang lebih rendah. Jadi tentu saja ini memenang adalah orang yang lebih tinggi memerintah kepada anak buahnya gitu. Hasil keputusannya ini dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama dan lagi tetap ya gitu. Itu bisa memenang. Kemudian dengan fakta. Jadi kita ngomong fakta, kemudian data. Tentunya harapannya dengan ini adalah ketika memberikan keputusan itu yang sehat, solid dan baik gitu ya. Dengan fakta
bahwa tingkat kepercayaan terhadap pengambil keputusan itu dapat lebih tinggi, ya, sehingga seorang itu yang menerima keputusan itu bisa rela dan lapang dada gitu ya. Rasional, ya tentu saja ini cocok digunakan di dalam sebuah perusahaan, bahwa ketika kita mengambil sebuah keputusan itu harus bersifat objektif, kemudian logis. Objektif berarti tidak terulang, ya objektif benar-benar memandang itu kita berdiri di tengah kayak gitu. Ada logis bahwa bisa terima logika, kemudian transparan dan juga konsisten. Jadi diharapkan bahwa tipe-tipe pengambil keputusan itu yang rasional, ya itu yang 5 dasar pengambilan keputusan menurut Terry, ya. Oke, kita lanjut kembali berikutnya. Ya. Proses pengambilan keputusan ini menurut Simon ada beberapa macam. Yang pertama adalah tahap pemahaman. Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup probabilitas serta proses pengenalan masalah. Data masukkan beroleh proses, kemudian diproses dan diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah. Jadi yang paling penting di tahap pertama adalah bagaimana seseorang itu bisa memahami sebuah masalah. Artinya ya harus dipelajari dulu permasalahannya. Tidak cukup, belum mempelajari, belum membaca, tapi langsung saja demo misalnya. Itu nggak bagus ya. Oke, jadi itu ya, bahwa sebelum mengambil sebuah keputusan kita harus benar-benar memahami persoalannya secara mendalam gitu. Artinya bahwa kita tidak gerusa-gerusu, tidak istilahnya tidak mempelajari gitu. Hanya mendengar kata orang, kemudian kita mengambil sebuah kesimpulan. Jangan gitu ya. Kalian adalah mahasiswa gitu. Tapi sebelum melakukan sesuatu ya harus benar-benar dipelajari, benar-benar diteliti, tidak hanya sekedar ikut-ikutan model, tidak hanya sekedar ikut-ikutan tren kayak gitu ya. Ya contoh aja ini. Oke lah, boleh deh. Ya, sekarang undang-undang cipta kerja. Tetapi kan harus benar-benar mempelajari ini gitu. Ya, tidak ketika ditanya ada beberapa video yang menunjukkan, saya lihat bahwa tidak tahu undang-undang cipta kerja semacam apa. Kalian saya tanya gitu, apakah sudah punya undang-undang ini atau belum? Ya itu dipelajari gitu. Baru kalau sudah dipelajari atau mungkin juga perlu, kalau perlu dibedah. Setelah itu barulah komentar aja itu enak gitu ya. Nah, oke, selanjutnya kita ngomong terhadap tahap perancangan atau design phase ya. Jadi ini adalah kita merancang dari pemahaman kita apa. Jadi ini merupakan proses pengembangan atau kita mencari sebuah solusi, sebuah alternatif dari permasalahan yang ada. Ada proses validasi dan verifikasi. Jadi benar-benar kita tahu permasalahannya. Jadi kalau perlu misalnya kita perlu mengadakan triangulasi juga ke dalam misalnya ke si A. Apakah benar semacam ini pernyataannya ke si B? Apakah benar dia lakukan semacam ini ke C? Nah, itu adalah proses ya, proses untuk mencari data yang benar-benar valid, Nah, selanjutnya adalah tahap pemilihan. Jadi kita mau membuat persoalan itu, kemudian ada merancang beberapa solusi yang penting. Kira-kira ini solusinya begini, menggunakan solusi begini. Nah, ini adalah tahap choice atau tahap kita memilih alternatif itu. Tentunya di sini kita akan memperhatikan kriteria yang akan dicapai, misalnya dan resikonya. Jadi benar-benar
mateng gitu istilahnya. Nah, the last ini adalah tahap implementasi atau tahap pelaksanaan. Jadi untuk proses mengambil sebuah keputusan itu, kalau kita melalui tahap-tahap ini, paling tidak itu sudah meminimalisir kegagalan. Kenapa? Benar-benar kita pelajari kayak gitu. Ini yang penting banget ya kayak gitu. Oke. Proses pengambilan keputusan. Nah, mekanisme pengambilan keputusan di sini ada pemahaman dan perumusan masalah. Iya, benar. Artinya sudah kita melihat sebelumnya bahwa dalam mengambil sebuah keputusan kita harus benar-benar memahami. Yang kedua adalah pengumpulan analisis data yang relevan. Kalau kita ibaratkan misalnya dalam pembuatan skripsi gitu ya, di pengumpulan analisis data ini misalnya apa ya? Contoh terkait pendidikan ya. Penggunaan media dalam pembelajaran untuk anak sekolah dasar atau istilahnya lembaga perusahaan bagaimana? Kita tanya misalnya kepada gurunya bagaimana penggunaannya, bahwa sebelum menerapkan misalnya menggunakan Zoom, berarti dia harus mempelajari terlebih dahulu, ya toh. Kalau belum bisa, kalau sudah ya tinggal action aja. Nah, di dalam penggunaan ini misalnya kesiswaannya itu tergolong ekonomi lemah, makanya ya kan 1 jam itu bisa habis 2 giga ya. Ini sesuai enggak kalau kita gunakan? Nah, misalnya contohnya itu. Nah, kemudian pemilihan alternatif ini sudah kita jelaskan tadi bahwa dari beberapa macam solusi, dari beberapa plan A, plan B, plan C, rencana ketiga itu kita pilih mana yang terbaik. Setelah itu keputusan melaksanakan hasil keputusan itu yang terakhir ini adalah evaluasi, yaitu ini beberapa tahap yang perlu jadi ini yang kegiatan manajemen dalam pengambilan sebuah keputusan. Ini ada kegiatan manajemen, sistem informasi dasar, keputusan yang diperlukan, SIM yang diperlukan, ilmu manajemen dan keputusan, sistem keputusan di program, sistem keputusan SIM dan keputusan nantinya semuanya akan terkait jadi gitu. Nah, contohnya di sini ada contoh kasus misalnya. Misalnya ini DPR yang masih ragu dalam mengambil keputusan menaikkan tarif listrik 10%. Ini dikarenakan bentuknya pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah yang ingin tarif dinaikkan dan masyarakat yang tidak setuju. Mungkin bagi pemerintah masa ingin menaikkan tarif 10% hanya lebih sekali bagi masyarakat, apalagi yang tidak mampu. Ini adalah hal berat. Akibatnya pihak DPR belum mengambil keputusan apapun untuk menaikkan atau tidak. Penjelasan kasus dari contoh pengambilan keputusan dalam organisasi yang diangkat oleh kelompok kami, menurut kami DPR harus mengambil keputusan dengan bijak secepatnya agar permasalahan atau perselisihan dengan masyarakat bisa diselesaikan. Contoh kasus yang terbaru ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Pemerintah ingin melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja, kaum buruh menolak karena tidak ada pesangon dan lain sebagainya. Nah, ini coba mungkin bisa nantilah kita bincang terkait ini, kita pelajari terkait ini kayak gitu. Bagaimana penyelesaian dari kasus ini? Kita mencari data misalnya dari pengusaha. Apa sih pengusaha kalau Undang-Undang Cipta Kerja ini dilakukan? Kemudian dari segi buruh atau pekerja, bagaimana kalau Undang-Undang Cipta Kerja ini dilakukan? Mungkin kita harus cek dua-duanya
dari pengusaha bagaimana, dari ini bagaimana, kemudian pemerintah itu bagaimana. Jadi tidak hanya dari segi pekerja atau buruh saja, semuanya kita pelajari gitu ya. Jadi ya benar-benar kita mengambil sebuah keputusan itu harus objektif, dan sebagainya yang sudah saya jelaskan gitu ya. Baik, menarik. Iya. Kita udah ke materi ke-7 ya, konsep pengambilan keputusan berbasis sistem informasi ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan kita ketemu kelas kayaknya depan ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Nice to meet you. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.